pengen slow living tapi tetap ada karya-karya, yang kayak gitu. Ya nggak semua orang harus hidup dalam tangga gitu ibaratnya. Tapi bisa saja mungkin dunia ini jadi playground aja ya kan. Dia bisa ke sana, dia bisa ke sini. Nggak harus hidup itu ada tangganya gitu. Kalau aku soalnya kan hampir seumur hidup saya tuh harus racing dengan pencapaian-pencapaian ya Bunda, yang dimana pencapaian itu di atas langit-langit gitu, sampai nggak ngerti pencapaian seperti apa gitu. Jadi ketika saya merasa wah tinggalkan ini semua, energi habis, cuman pengen tidur seperti kucing-kucing saya. Dari kecil udah lari ya kak? Iya, jadi kayak jadi pengen tidur. Jadi ya mungkin pengalaman masa kecil juga ya. Mungkin bagi beberapa orang yang masih terperangkap dalam ekspektasi sosialnya, kadang-kadang dia nggak bisa membedakan gitu kak, ini ekspektasiku atau ekspektasi orang ya. Jadi kayak kayak misalnya aku gitu ya, apakah aku sekarang mengejar menjadi profesor itu, apakah itu adalah ekspektasiku atau ekspektasi orang tuaku atau ekspektasi siapa gitu. Nah, tapi kayak kalau dipikir-pikir, misalnya kalau kita lagi jernih gitu pikirannya ya, kayaknya bukan ini deh yang aku inginkan, kan kadang-kadang ada gitu ya. Nah, gimana membedakan apakah ini ekspektasi diri sendiri atau ekspektasi orang lain? Oke, kalau ditanya ke aku adalah ketika itu bertentangan, itu fase depresi aku paling parah. Karena beneran kayak, kan selama ini kalau aku pribadi ya, A, B, C, D, E, F, G gitu kan, terlalu banyak eksternal gitu. Ketika eksternal itu aku kehilangan diri aku. Aku kehilangan diri aku. Karena kita sibuk dengan ekspektasi orang dari dulu gitu ya. Nah, jadi ketika harus mengisi gelasku lagi di usia yang sudah tidak muda ya, bunda-bunda gitu, kayak air seperti apa yang harus aku isi gitu, kayak air seperti apa harus isi, air sungai, air laut, air teh manis, kurnia, nggak tahu kita kan gitu. Larutan apa gitu ya gitu ya, padahal kadang sesimpel air putih aja juga menghilangkan dahaga ya gitu. Gitu, jadi mungkin yang bisa bikin membedakannya ya, tapi ini mungkin butuh latihan ya. Kalau untuk membedakan ekspektasi sosial sama ekspektasi diri sendiri, ketika kita menjalankan sesuatu tuh, kalau ekspektasi diri sendiri tuh ada rasa ini ya, rasa fulfillment yang kita tuh kayak dopaminnya keluar ya, jadi kayak kita bahagia gitu ya, kayak kita merasa enjoy, terus ini tuh nggak memberatkan sama sekali gitu kan ya. Tapi ketika kayak ekspektasi orang lain tuh, kita kalau nggak tercapai tuh kayak stres, kayak ada rasa takut untuk mengecewakan gitu, padahal kan kita nggak sedang menunjukkan, kita kan nggak sedang berusaha memenuhi ekspektasi siapapun, itu kita berasanya gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk kalau menurutku untuk membedakan itu tuntutan ekspektasi orang atau ekspektasi kita, lebih kepada proses atau perasaan kita pada saat menjalankan proses suatu kegiatan itu, nggak sih? Jadi kayak kalau itu ekspektasi kita sendiri, kita akan happy aja gitu. Tapi kalau itu ekspektasi orang lain, pada saat selesai dan itu tercapai pun kita kayak ngerasa kayak kok rasanya ini ya, hampa gitu ya, kayak kayaknya nggak happy nih aku dengan pencapaian ini gitu loh. Ya itu ya. Sama mungkin parameternya itu adalah nilai, maksudnya value-nya itu sama nggak dengan yang value kita gitu ya. Kalau misalnya tuh tidak sesuai dengan yang kita pegang gitu ya, atau visinya kita atau misinya kita, dan kita harus ngikutin itu, ya itu berarti ekspektasi sosial yang kayak gitu kan. Tapi mungkin bisa aja ekspektasi sosial itu yang selaras sama kita, yang kita pada akhirnya itu juga setuju untuk menjalankan itu, misalnya itu juga bisa sih. Tapi yang jelas memang yang mendatangkan kepuasan, memang fulfillment tadi. Tidur juga mendatangkan kepuasan. Itu lain ya. Ya, jadi kalau dari pengalamanku ya, kayak dari dulu tuh aku dapat cap anak yang suka belajar gitu ya. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku tuh nggak suka belajar. Aku kayak belajar tuh adalah tuntutan ya. Tuntutan kayak kalau dipikir-pikir sekarang keinginannya apa tuh, aku lebih suka kayak serve orang lain, kayak misalnya masak, terus ngelihat orang, ekspresi orang ke diri aku. Jadi kayak sebenarnya pengen buka restoran, terus masak untuk orang, terus orang seneng makan makananku gitu. Tapi di satu sisi
kalau aku tinggalkan pekerjaanku dan cita-citaku sebagai profesor, apakah aku akan hilang arah misalnya gitu ya. Jadi itu sebenarnya Iya, kayak itu hilang arah itu yang aku rasain. ya kan. Nah, jadi pengalamanku itu sih. Jadi ada tapi tetap sekarang tuh aku akhirnya masih menjalankan ekspektasi. Nah, ini entah ekspektasi siapa. Akhirnya kayak ya udah ini kayaknya memang jadi ekspektasiku juga gitu ya. Jadi berusaha untuk ya menjalankan dengan baik aja dan berusaha happy gitu. Tapi kalau ekspektasi sendiri tuh biasanya kita nggak ada capeknya gitu loh. Dan kita tuh nggak ada frustrasi kan ya. Tapi kalau ekspektasi orang lain kita merasa kayak, aduh ini capek banget gimana Nah, kalau segala itu macam. aku kurang setuju gitu ya. Selama ini kayak aku selalu ngerasa dari kecil kan emang aku bercita-cita jadi desainer ya, apapun itu ya, pokoknya ngelukis atau apa gitu. Tapi ketika fase depression itu datang, melukis pun sampai sekarang aku belum mampu lagi gitu. Padahal ketika lukisan itu selesai atau apa segala macam, aku ngerasain kepuasannya. Tapi untuk saat ini memulai lagi kayak ada ketakutan itu gitu loh. Kayak aku sampai sekarang belum bisa menceritakan ketakutannya dari mana. Sama kan aku juga suka baking ya, Mit, inget kan dulu kita bisa masak bareng, sering baking gitu kan. Kayak malah kayak jadi kayak akhirnya aku kayak ada ketakutan memulai yang aku suka. Dulu kan kita suka masak juga ya sama gitu. Aku baking ya tepatnya gitu. Tapi kayak sesimpel baking sama lukisan aja kayak nggak ada keberanian untuk memulai lagi gitu. Jadi Banyaknya masalah hidup mungkin ya. Ya walaupun itu ekspektasi sendiri kadang karena kan sebenarnya mungkin itu ada masalah lain atau ada sudut pandang lain atau sedang ada proses lain selain kegiatan yang ekspektasi diri atau versus ekspektasi orang lain gitu ya. Ya jadi walaupun misalnya kita itu pekerjaan yang ini ekspektasi diri kita nih, tapi kalau kita sedang dilanda masalah kehidupan kan kita tetap dalam state mental yang harus punya fokus ke satu titik ya, ke masalah itu. Jadi walaupun masak dan lain-lain itu ekspektasi kita sendiri, ya kita akan tetap fokus pada masalah yang sedang dijalani. Nanti mungkin akan kembali lagi kan ya, akan hopefully. kegiatan yang itu tetap bisa jadi kebahagiaan kita someday gitu. Tapi itu mungkin proses yang proses yang terjadi aja kali ya. Mungkin ya. Iya, ya kan sebenarnya kalau ada masalah di emosi yang seperti itu kan juga ada imbasnya ke merasa tidak tertarik pada hal-hal yang biasanya dia sukai. Iya. Kan seperti itu gitu. Karakteristiknya Kan ya. memang salah satunya kan seperti itu juga. Tapi bukan berarti nggak suka gitu. Toh dari zaman dulu kalau aku ingat waktu kuliah sama Kiki itu ya memang dia minatnya ke artis. Tetap seni ya. Minatnya ke seni memang gitu sih, sama kami. Tapi mungkin kalau aku bedanya tuh di literatur kali ya, di apa, kalau dia lebih di gambar. Ini dijual juga mana tol aku. Ini sekalian. Ini berhubungan nih, ini berhubungan sama pertanyaan berikutnya ya. Nah ini pernah nggak sih merasa sibuk terus tapi sebenarnya kosong? Jadi kayak tanda-tanda sedang burnout. Nah itu mungkin tadi jawaban ini ya, jawaban dari kenapa kok nggak melukis lagi atau misalnya belum melukis lagi, belum baking lagi. Tanda-tanda kalian pribadi sedang burnout. Ya, burnout tuh kayak lagi nggak pengen ngapa-ngapain gitu ya, kayak kalau Kak Kiki tuh biasanya tuh dia tidur seharian, sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Dia tidur. Hibernasi. Ya, kalau Kak Nisa mungkin juga gitu, nggak tidur sih dia ngawang ya, atau dia tiba-tiba nanti dia akan menciptakan tulisan gitu ya dari penerawangannya selama berapa hari gitu. Kalau Acit tuh setahu saya dia kalau burnout tuh dia nggak mandi misalnya gitu ya. Iya, sebenarnya doing nothing tadi hampir sama kayak sama banget. Jadi kayak bener-bener kadang tuh cuman kayak hanya tergeletak gini aja ngeliatin dinding-dinding apa langit-langit Kosong gitu. Gitu. aja. Tapi apakah burnout itu adalah sesuatu yang normal, Kak? Sebagai manusia normal ya, mobil aja, HP aja dipakai bakal berteriak ya gitu loh. Jadi Over ya kalau over ya. Jadi maksudnya makanya sampai sini kan kita memang harus tahu kapan tidur, tahu kapan bergerak.
tahu kapan belajar gitu. Manage diri lah ya gitu. Ya walaupun mungkin ada situasi khusus yang memaksa kita itu nggak ngegas gitu ya Kak, hidupin terus mesinnya itu ya bisa jadi ada fase yang kayak gitu. Tapi di saat orang burnout itu Kak, dia nggak tahu dia burnout. Seringnya dia nggak sadar. Kadang dia tahu sih dia capek gitu loh, tapi dia tidak tahu gradasinya kali ya, tiba-tiba dia udah stuck aja udah kayak gitu. Iya, tinggal meledak aja gitu. Tapi kan kalau untuk kita di dewasa ini, walaupun kita burn out kan kita tetap harus bergerak ya. Orang-orang tuh nganggepnya kita kita harus selalu kita kuat walaupun kita lagi breakdown inside gitu ya. Nah itu kayak gimana tuh Kak mengatasinya kalau misalnya kita lagi pengen ngamuk gitu ya, tapi besok tuh harus ada meeting dan harus memimpin rapat gitu ya. Nah, coba. Saya sesimpel makan coklat banyak-banyak. Jadinya ke binge eating kalau aku gitu. Kalau aku nulis. Masih punya power buat nulis. Bayangkan lah. Karena itu dari jadiin kebiasaan Kak, gitu. Ya, Kak? Nah, kalau misalnya nggak nulis di buku, sebenarnya bisa ngetik juga gitu. Intinya dikeluarin. Kata-kata ya. Kalau Acit, kalau burnout ngapain? Nangis. Iya. Nangis juga, iya. Aku kok bisa nangis. Aku di usia sekarang tuh aku sulit banget untuk menangis ya, nggak tahu kenapa. Menangis itu dilatih. Menangis itu dilatih. Kadang-kadang karena seperti yang di episode lalu kan kayak ada susah curhat. Jadi paling gampang itu adalah mengeluarkan emosi-emosi terpendam itu adalah menangis gitu. Kadang-kadang kayak sebenarnya kita hampir nggak tahu apa sih yang membuat kita nangis, karena mungkin udah saking banyak menumpuk gitu kan, tiba-tiba nangis sendiri kayak orang cerita apa ya? Iya, nanti kayak cuman kayak ngelihat iklan yang mengharukan nangis, atau cuman ngelihat, pernah nggak sih kayak di jalan ngelihat orang naik motor terus orang tuh ngobrol sama teman belakangnya sambil tersenyum ketawa-ketawa, kita tuh terharu terus nangis. Pernah nggak kayak gitu? Aku sering kayak gitu. Agak lain ya. Iya Kak, jadi gampang haru gitu melihat yang hal-hal sekecil itu tuh bisa membuat nangis. Itu karena kayak gitu ya, mungkin karena emosi-emosi selalu terpendam, marah nggak bisa gitu kan, mau pokoknya kayak mau ngomong nggak bisa karena tidak asertif, jadi semuanya numpuk, akhirnya menangis adalah kunci. Tapi rilis kan. Tapi kita memang harus itu lebih lega, jauh lebih lega. Harus mengizinkan sebenarnya emosi itu keluar gitu kan. Ya karena memang dia harus keluar gitu. Kalau ditumpuk saja itu jadi investasi suatu penyakit ya. Iya, kayak penyakitnya gitu. itu juga jadi ke fisik kan. Ke fisik gitu. The body speaks gitu kan sebenarnya. Dan itu kan sudah banyak riset yang bilang kayak gitu kan, ketika emosi itu dipendam dan itu selalu menjadi rahasia, misalnya seperti itu, tidak dikeluarin, itu tuh bisa berdampak ke fisik. Itu fisik yang serius juga ada yang kayak gitu, kayak sehingga kanker gitu. Kenapa dibilang kanker dari stres? Iya benar. Gitu. Jadi tuh ada riset yang aku baca, ini agak panjang sedikit ya, riset yang tentang tulisan kayak gitu kan. Nah itu tahun 80 atau 90-an dikasih kepada penderita gangguan, bukan gangguan, penyakit misalnya kayak gitu, yang kanker tadi, jantung dan segala macam. Dan ternyata mereka itu tidak pernah menceritakan pengalaman yang menyakitkan bagi mereka, disimpan terus gitu. Aku harus berhati-hati. Jadi itu harus kita ketemu strategi coping yang rilis gitu, yang sehat ya. Rilis itu nggak harus bercerita ya, bisa nulis, bisa sesimpel ke satu tempat. Dan kalau aku tuh kalau udah kayak gitu, aku cuman butuh ngelamun di pantai. Nah iya, kayak gitu. Itu kan bisa bagian dari rilis ya gitu. Jadi kayak nangis tadi yang kayak gitu kan, dipancing aja. Nonton film sedih yang nangis. Kalau aku tuh ini ya, masak ya, masak sampai anak-anak di kantor itu entah mereka harus happy atau nggak happy. Kalau aku lagi stres gitu ya, itu aku masak sampai kayak ini ya, dengan porsi yang luar biasa gitu, kayak bisa satu kantor tuh makan gitu. Iya, sebentar ya, doakan dapur cepet selesai ya. Biar dia aja yang masak.
Makanya di rumah ketika aku bikin rumah itu yang bagian paling besar itu adalah dapur ya. Jadi kayak sebagian besarnya itu adalah dapur karena memang itu sangat penting. Mungkin kita bisa bikin podcast memasak, Bunda. Betul, betul. Jadi kalau di rumah tuh cuma aku berdua sama anakku ya. Jadi kadang-kadang tuh aku masak kayak nggak bisa kurang dari 1 kilo gitu ya. Jadi tetangga tuh dapat lah semua itu masakanku gitu. Karena aku berarti sering Iya, berarti stres terus ya. Stres selalu dia. Karena selalu masak banyak. Soalnya sering karena ya sejujurnya ya dari umur pokoknya setelah ini ya setelah ada satu event dalam hidup yang katastrofik atau yang sangat buruk gitu ya, itu tuh kemampuan menangis itu berkurang ya. Jadi kayak kalau misalnya ada ya jadi kayak ada orang meninggal atau apa gitu ya, aku kayak merasa oh ya memang dia sudah waktunya meninggal gitu, terus nggak ada air mata yang jatuh gitu. Jadi aku kayak merasa loh ini kenapa ya kok seperti ini gitu. Dan aku tuh kayak tadi ya kayak lihat-lihat video sedih tuh aku menghindari. Jadi kalau ada misalnya scrolling TikTok gitu ya, kalau kira-kira itu akan Indikasi membangkitkan emosi negatif atau nangis tadi tuh langsung ku scrolling ke atas dan aku nggak akan lihat gitu. Nah itu mungkin yang harus ini juga ya, aware juga ya. Mungkin takutnya nanti di kemudian hari akan meledak jadi satu apa gitu ya. Sehingga aku mengarahkan itu jadi kayak ya udah aku masak aja gitu, masak yang pedes, yang banyak gitu, yang berlemak. yang makannya ya. dia nggak Khawatir. dia nggak nangis ya. tapi mengeluarkan keringat. Sekresinya Gak dari mata dari ya, mata ya, dari didar Jadi dia di badan. sampai ada temenku bilang, "Mit, kenapa sih kalau masak tuh kayak mau arisan gitu? Padahal kan kalian cuma berdua di rumah." Jumat berkah ya Bun ya, Jumat berkah ya Bun ya. Dia nggak hari Jumat aja kan, tiap Hari-hari berkah dong. Tiap hari. berkah everyday dia. Tapi terlalu sering ya, jadi makanya kayak dari Senin Jumat gitu ya, Senin sampai Jumat tuh kan capek kerja gitu ya. Sabtu tuh kan harusnya kalau orang normal ya, kayak kalau Kak Kiki pasti dia tidur kan ya, tidur gitu. Nah aku tuh pasti kalau Sabtu tuh belanja ke pasar, aku beli semua bahan-bahan, terus meal prep gitu ya, masukin ke kulkas, terus aku akan masak. Bayangin aku masak contoh gitu ya, lontong Medan tuh dari mulai sayurnya, bihunnya, From scratch rendangnya ya, itu Bun, di ya? dalam Bun, ya? 1 hari gitu. Dan itu aku makan paling cuma 2 sendok kan, karena kemampuan lambungku. Dan sisanya ya aku bagiin ke tetangga. Atau misalnya kalau aku lagi posting di Instastory, "Mit mau tuh di rumahku udah memang disediain packing gitu, jadi mereka tinggal pesen Gojeknya sendiri." Gitu, jadi rilis tensionnya tuh kayak gitu, nanti ya udah happy lagi gitu. Padahal itu kan capek ya, nyuci piringnya, bungkusnya gitu, tapi Mungkin happy juga kalau ngelihat ekspresi apa tuh namanya, ngelihat orang yang senang dengan masakan kita gitu kan, itu nggak sih membuat happy juga. Iya, aku Kayak rasa apa yang itu kita di baking kasih sih gitu. sebenarnya. Kayak pas ketika orang makan masakan kita terus happy tuh kita ikut happy gitu nggak sih, Mita? Karena Nggak itu ya? kan pekerjaan tangan kita, mungkin sama juga kayak jurnal aku tuh digunakan orang yang kayak gitu, dan itu ternyata bekerja untuk dia, dan itu tuh kita seneng juga. ya mungkin Iya kan? ada ya kayak gitu. Tapi itulah pengganti nangis mungkin itu ya. Aku agak khawatir juga aku nggak bisa nangis gitu. Coba lah sekali-sekali Coba tontonin aja sekali-sekali. cari video sedih, ngetes aja tapi masih bisa ketika nangis nangis, nggak? apapun yang kita lihat dulu aku nyoba kayak gitu kan, pengen sedih gitu sampai minta list film yang Sedih-sedih. bikin nangis itu kayak makin logika itu kenapa yang sedih kayak Oh, iya. makin jadi kenapa Kayak denial gitu, kayak macam enggak? bukan denial, apa sih teori defense mechanism yang kalau kita logika kita tuh kayak rasionalisasi gitu. Ya, jadi memang ini ya macam-macam ya orang kalau untuk mengatasi burnout ya. Yang pasti kalau burnout itu kita harus sadari sih ya kapan kita burnout, karena kalau misalnya kita nggak sadar, burnout itu akan mengganggu segala aktivitas sebenarnya. Jadi kayak Produktivitas. mungkin ada fase-fase orang yang misal kita bisa aware juga sih sama orang sekitar, kayak misalnya biasanya dia dandan nih pergi ke kantor, kok hari ini dia ini ya kayak nggak mandi gitu ya. Nah itu mungkin kalau ada teman-teman yang kayak gitu kita bisa bantu dia, kamu sedang capek ya atau apa, mungkin dia butuh cuma butuh didengarkan, dipeluk atau segala macam, tapi
kalau untuk diri kita sendiri, kita tahu kok. Sebenarnya kita tahu kita capek gitu ya, kita capek. Tapi kan kadang-kadang kalau kita umur segini kan kita sebagai ibu, sebagai teman, sebagai anak, sebagai pegawai di kantor, tunggu dulu, akan kuhadapi tapi tunggu nangis dulu. Atau misalnya kalau ini ya, kalau Acit, tunggu dulu aku tidur dulu kalau Kak Kiki. Kalau Kak Nisa tunggu dulu akan kuhadapi tapi nulis dulu. Kalau aku masak dulu gitu ya. Karena kita harus gini ya, karena kalau usia dewasa ini kurasa nggak ada yang semua orang sibuk dengan hidupnya masing-masing, jadi nggak ada yang bisa memaklumi gitu loh. Jadi kayak kau harus tetap kuat hari ini karena kau harus tetap menjalani hidup gitu kan ya. Karena nggak ada ibu kita lagi yang puk-puk kita di kantor gitu kan ya. Nah, mungkin itu sih kenapa semua orang di bumi ini merasa harus tetap kuat walaupun badai datang gitu kan ya. Udah datang lama lagi gitu ya. Muter-muter di situ badainya ya kan. Itu manusia selalu mempunyai kapasitas bertahan. Ya, karena ada bagian dari kemampuan kita untuk bertahan hidup ketika badai sebenarnya. Iya. Nah, itu mungkin nanti ya efek buruknya mungkin nanti mungkin sekarang kayak banyak yang kasus bunuh diri gitu ya, depresi dan lain-lain, mungkin itu. Jadi kayak dia itu sudah kayak burnout yang bertumpuk gitu ya, dan dia nggak punya kapasitas untuk menyalurkan, misalnya tadi dia nggak tahu dia harus nangis, harus masak, harus apa, nggak tahu gitu ya. Terus nggak ada juga yang bertanya sama dia kan, nggak ada yang berusaha menanyakan apakah dia baik-baik saja. Nah, ya itu pada akhirnya dia ada pemikiran untuk bunuh diri dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya berbahaya ya kalau misalnya kita biarkan ya. Iya, setiap orang tuh kayaknya perlu berlatih atau menemukan ya coping strateginya itu kayak gimana gitu kan. Dan perlu circle yang memang peduli, mendukung gitu. Karena kadang kalau yang burnout ini kan tampilannya kayak nggak ada masalah juga. Itu banyak juga yang kayak gitu. Dia kayak mungkin lebih baik daripada teman-temannya yang lain, mungkin tampilannya lebih segar dan segala macam, tapi sebenarnya kondisinya udah burn out. Jadi tidak selalu burn out itu tuh tampilannya jadi lesu kayak gitu tuh, enggak juga. Dia sampai rumah itu baru kayak gitu kan, atau dia terbengong-bengong gitu ya kali ya Kak ya. Karena itu terjadi sama aku, semakin burnout. Tapi apa mungkin Kak itu tuh karena memang sebagian besar pola asuh di Indonesia tuh orang tuanya kayak gitu ya. Jadi kalau anak-anak capek tuh kamu bisa, kamu kuat, Iya, udah biasa bisa ya. Jadi kayak anak tuh bukan disuruh ya kamu sedih ya, nggak gitu kan? Gitu doang. Nah, Harusnya itu kamu paling kuat iya. dari itu gitu kan? Iya. Halo, Atau gitu aja pun gitu. Dulu mama langsung dibandingkan sama masa lalunya yang berat itu kan. Jadi nggak ada ruang untuk kita tuh. Menurut dia berat ya. Iya. Nggak ada. Macam dia yang paling menderita gitu. Dan jadinya kita nggak terbiasa kan untuk bilangin, aduh aku capek banget, bisakah aku berhenti saja hari ini gitu kan. Akhirnya gitu. dipendem aja. Jadi kalau setiap kita mengeluh capek, aduh capek banget, mama ke sekolah harus nyebrang sungai, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Ada dua gunung gitu kan. Dulu mama gini ya udahlah ya. Jadi mereka merasa kayak aduh kok aku gini aja ngeluh ya, kok ada ketakutan itu mungkin ya, ketakutan bahwa burnout dia emotional exhaustingnya itu membuat orang jadi kayak mencap bahwa dia lemah gitu kali ya. Iya. Jadi walaupun dia udah rusak dalam nih misalnya gitu ya, tapi tampilannya tetap baik-baik aja gitu. Bahkan mungkin ada prestasinya banyak gitu ya, gitu. Tapi memang yang perlu tuh ya ini ya, strategi copingnya tuh harus ada ya, tuh teman-teman, circle yang membangun, circle yang peduli, paling enggak misalnya kayak gitu kan, nulis atau apalagi tadi Kak, nangis, tidur. Tapi sekali lagi kita ngomong take rest. tentang circle, sekali lagi kita balik ke circle lagi ya, sorry ya. Circle itu mendefine diri kita. Jadi kita nggak bisa menyalahkan circle kita, karena circle kita tuh mendefine diri kita, gitu loh. Jadi kalau yang sama akan berkumpul gitu ya kalau dalam Islam ya. Sekufu. iya gitu. Jadi apa nih kesamaan kita? slow living, walaupun ini keslowan. Beda level slownya, enggak kakak itu kurang slow.
Gimana ya? Oh, dia putus slow, makanya dia mencari kan. Dia mau mencari orang yang slow gitu. Ya, tapi orang-orang cepat kilat seperti saya itu selalu dihadapkan sama orang-orang dan teman-teman best friend yang slow banget gitu ya. Jadi kayak Itu yang membuat butuh emosi kesabaran. kan? Kayak di Bandung ini ada Roro misalnya, kalau kenal ya Roro ya. Dia kalau misalnya kita janjian jam 11 gitu ya. Dia akan bentar ya, aku ini dulu kayak buka pintu tuh slow karena kan udah dari namanya Raden Roro ya, udah tahu kan ya ini pace-nya gimana ya. Nah, tapi aku merasa apa ya? Merasa ya kalau sama dia ya enjoy aja gitu. Dia harus bersabar dengan kecepatanku, aku yang harus bersabar dengan kelambatannya gitu kan. Jadi tapi kami tetap bersinergi gitu. Jadi kayak Bersinergi. tapi aku tetap ini ya, tetap pakai strategi. Kalau misalnya aku baru mandi gitu ya, aku udah bilang aku OTW. Itu pun nanti sampai sana dia belum siap juga, aku jemput gitu. Dia udah tahu triknya soalnya. Dia udah tahu hin-hinnya. Betul ya, betul. Oke. Nah, apa namanya? Nah, ada juga mungkin orang yang burnout itu ini dia curhat di sosial media. Banyak. Langsung lemas. Itu tidak menghasilkan jalan keluar ya, tolong. Itu Itu butuh validasi. itu akan Butuh dipuk-puk kali Kak. Iya, mencari With emoticon. Ya kan misalnya gini, Ya, misalnya contoh ya. gini. Misalnya contoh bangun pagi jam 5 ngurus anak ke kantor, habis itu rapat meeting itu tapi tetap strong. Itu kan gitu ya biasanya Kan kayak butuh pengakuan ya, Cin ya. Iya kan validasi. ya itu mungkin salah satu ya itu bisa jadi itu sarana untuk melepas emotional exhausting. Juga kan beda-beda ya orangnya. Cuma ada yang adaptif, ada yang nggak adaptif gitu. Kalau yang menurut yang adaptif itu menurut kakak ini seperti apa sih harusnya menghadapi burnout ini? Yang adaptif. Yang adaptif ya itu tadi harus ketemu strategi coping yang pas gitu ya, entah itu menulis gitu. Nah, kalau misalnya orang kaitannya dengan media sosial, apa bingung juga bilangnya. Karena itu perlu bijak ya sebenarnya dan kontrol diri juga. Mungkin kecepatan mengetik itu memang lebih tinggi daripada mencatat ya, seperti itu. Kita lebih mudah sekarang berkomunikasi itu lewat ketikan gitu kan, tapi mungkin ketika kita emosi atau pengen meluapkan sesuatu gitu, makanya lebih mudah mungkin itu dibuat di dalam bentuk story atau postingan yang kayak gitu sih. Tapi tetap aja sebenarnya yang kita perlu tuh kan kontrol dirinya kita ya. Untuk apa sebenarnya kita mencari apa sih sebenarnya ketika kita memposkan itu, sebenarnya kayak gitu, apa faedahnya gitu, atau hanya misalnya mungkin sekedar mengekspresikan misalnya gitu kan, oke lah mengekspresikan, tapi apa nih dampaknya, itu kan harusnya diukur-ukur juga sebelum membuat sesuatu, apapun itulah, story kayak cerita misalnya sama orang misalnya kayak gitu, itu kan juga harus diukur gitu. Tapi kan kalau lagi burnout ada tahap proses berpikir yang skip ya Kak, salah satunya adalah pertimbangan dampak ya. Jadi kayak kan makanya kita selalu lihat ya kayak mungkin ada kalau mention ada istri yang diselingkuhin terus aib suaminya diumbar, iya. tiba-tiba Terus balik lagi, gitu Cin. kan. Udah dibongkar, balik lagi Bunda gitu. Dengan dalih menginspirasi mungkin ya, menuntut Memaafkan keadilan, suami. kebenaran, kayak gitu lagi. Atau misalnya kita kesel sama pasangan kita terus kita curhat sama temen yang jelek-jelek, besoknya udah baik lagi. Nah, siapa ya? Halo, bisa disambungkan kembali. Itu sering terjadi nggak sih? Sering terjadi di rumah ini. Gak tahu ya siapa ya. Di kafe juga. Ya di kafe juga. Itu sering terjadi. nah itu kan jadi bahan amuk ya sama teman-teman. Jadi harus dipertimbangkan dengan baik. Kebetulan ya. temennya udah ngamuk, ngegas balik-balik juga nggak sadar. Udah kayak oh ya udah besok paling kayak gini lagi, udah paham polanya. Aduh, astagfirullahaladzim. Kita udah 1 jam ya, ingin diperpanjang atau gimana? Nah, iya,
Nah, coba kita dari yang tadi kita bicarakan gitu ya. Jadi, apakah kita harus tetap terlihat kuat gitu ya pada saat walaupun kita lagi burnout atau dalam kondisi mental yang orang lain merasa kita tetap harus kuat. Apakah kita harus memang menunjukkan seperti itu? Balik lagi kalau saya karena sudah mensegmentasikan ring-ring tadi, kalau ring 3 itu nggak apa-apa, kita harus tampak kuat men di depan mereka. Ring-ring 3 gitu loh. Orang-orang yang ingin kita jatuh nggak apa-apa, pakai topeng Iron Man ya. Tapi kita punya orang-orang internal kita yang punya kita percaya, yang kita bisa bercerita, ya tunjukkan kesedihanmu, Sprite gitu kan. Itu tunjukkan buat merek. Tolong dibayar. Gitu. Tapi kalau misalnya jadi kayak menunjukkan kesedihan itu kan nggak harus sama semua orang. Dan gak harus aku lagi sedih gitu, buat apa gitu kan. Ada orang-orang yang kita percaya datengin berdua 4 mata, ya udah selesai gitu. Jadi kepada siapa kita menunjukkan kesedihan itu pandai-pandailah memilih. Kalau aku Enggak, ya tahajud gitu ya, nangis-nangis gitu kan ya. iya benar. Ya kan kalian jauh ya. Soalnya tempat sampahnya di sana semua. Kalian jauh gini ya, berhubung kalian jauh tapi grup ting 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 itu dari Anda paling sering. Iya, TikTok lah gitu. Ya, salah satu caranya adalah mengirim reels ya, mengirim reels, Send sampai 10. mengirim reels yang relate dengan kehidupan saat ini gitu ya. Mungkin itu. Ada lagi mungkin? Apa ya, kalau ya kayaknya kita ini adalah orang-orang yang real aja gitu ya, sebenarnya apa adanya aja sebenarnya. Karena kita seperti itu, makanya yang bisa kita buat adalah mengontrol kepada siapa kita real itu gitu. Maksudnya bercerita yang sesungguhnya apa yang Menunjukkan terjadi diri kita yang gitu. sesungguhnya Dan gitu kalau ya. kita lagi burnout ya memang kayak gitu apa adanya, yang kayak gitu. Kita sebelum kita menuntut orang lain memahami kita harus mengizinkan dulu diri kita itu merasakan emosi itu sih supaya itu healing, rilis ya. Supaya kita itu rilis ya kita harus mengizinkan dulu emosi itu datang, dan memang karena kita kecapean, kita memang sedang tidak baik-baik aja misalnya seperti itu. Lalu kita cari teman-teman yang memang kita percaya Kita bisa butuh, mendengarkan kita butuh. itu. Kita manusia adalah makhluk sosial. Sosial butterfly. Jangan makin disalahin nih, misalnya kenapa Freeze. sih aku mungkin kayak orang tua zaman dulu ya, kok gini aja mama gini-gini ya, misalnya kayak gitu ya, kita jangan kayak gitu sama diri kita juga gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau lagi capek, jangan malah kita lawan. Nah kebanyakan orang-orang itu kan kenapa rilisnya agak sulit itu karena oh iya kayak kemarin berarti. Kalau premium dia harusnya nggak satu jam masih. Jadi intinya kita harus mengizinkan emosi kita itu, mau kita misalnya burnout yang kayak gitu kan, sebelum kita cerita sama orang lain kita perlu merasakan bahwa apa sih yang terjadi di diri kita ini, yang kayak gitu. Berdialog dengan diri sendiri gitu ya. Mengidentifikasi ya emosinya itu apa, kondisinya apa, tanpa ngejudge gitu. Intinya ya guys, jadi kalau misalnya kalian naik pesawat kan selalu ya ada kata-kata dari informasi dari pramugari itu, selamatkan diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain gitu kan. Cintai diri sendiri dulu juga. Ya, even itu anak sendiri kan di pesawat gitu kan ya. Pasang dulu masker oksigen Anda sebelum memasangkan kepada anak Anda atau orang lain gitu. Nah, artinya kita harus aware dulu sama kesehatan diri kita supaya kita juga bisa memancarkan manfaat dan aura-aura positif ke orang lain gitu. Karena kalau misalnya kita burn out terusan hanya karena ekspektasi orang lain, ya kita berantakan, orang lain juga akan merasakan apa yang emosi dari kita, kayak kita meledak-ledak misalnya, atau misalnya kita jadi marah-marah di tempat kerja atau di pertemanan, sensitif gitu ya, karena kan kalau orang burnout itu sensitif ya, malas diajak ngomong dan lain-lain gitu. Jadi justru efeknya tuh jadi lebih
buruk gitu ya kalau misalnya kita nggak aware. Itu sih kalau aku. Sama satu lagi ya mungkin tambahannya. Mungkin orang yang mendengarkan kita tuh kan juga punya kapasitas ya gitu. Nah jadi mungkin kalau sekali, 2 kali atau beberapa kali dia memang masih punya full energi untuk mendengarkan kita gitu kan, sehingga inilah people pleasure-nya, turut memperhatikan kondisi orang ya kan. Nah jadi sebisa mungkin kita juga menggunakan coping itu tuh dengan baik yang seperti itu, karena itu juga tanggung jawabnya kita ya kan bukan karena itu, memang tanggung jawabnya kita untuk merasa lebih baik, memanage diri yang kayak gitu Ya, makin kesini kita harus bisa harus bisa bersandar pada diri sendiri. Tapi kalau nggak bisa banget ya udah ke psikolog aja lah, baik ya. betul Kibarkan bendera putih. betul itu. Investasi ke psikolog itu jauh lebih baik daripada ke orang-orang yang salah. Betul. Saya psikolog juga, saya punya psikolog pribadi. Ini juga kakak-kakak ini juga punya psikolog Saya juga pribadi. Jangan lupa psikolognya hubungi. ini Nomor telepon di bawah ini 08. dan Instagram ya. Promo ya, nggak apa-apa. Ya udah nih. Terima kasih kakak-kakak semua, Kak Kiki, Kak Acit, Kak Nisa. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa juga relate dengan teman-teman kita yang mendengarkan podcast gitu ya. Karena memang tujuan podcast kita ini sebenarnya biar ini ya, ngobrol kita itu mungkin ada relate-nya dengan kalian, bisa jadi masukan gitu ya, bisa jadi bahan pertimbangan juga di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tuh ngejar amal jariah guys sebenarnya. Iya banget amal jariah. Sama kalau Kak Kiki ngejar cuan. Kalau Kak Kiki dia ngejar monetize ya gitu ya. Jadi tolong di-subscribe ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut walaupun kita bela-belain ya. Ada 3 orang di Medan, 1 orang di Bandung. Kita usahakan tetap bisa podcast gitu ya. Itu kedatangannya di Medan, streaming kita seminggu. Siap. Nanti temanya. Nah, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye bye.